Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Mona Latuael dengan NIM 2101002, jurusan Keguruan dan Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar. Nah, di sini saya akan menceritakan mimpi atau profesi saya setelah lulus dari STHD Klaten, yaitu saya ingin menjadi seorang guru yang bermotivator dan kreatif. Dan bukan cuma ingin jadi guru saja, tapi ingin bisa berkontribusi untuk negara, terkhususnya di wilayah atau daerah saya. Kenapa saya lebih memilih profesi itu? Karena didasari yang pertama adalah hobi. Dan kita semua tahu bahwa hobi akan membuat kita semangat dalam menjalani profesi itu. Yang disebut motivator adalah nantinya saya akan selesai balik ke kampung saya sendiri, akan membuat adik-adik supaya termotivasi dengan saya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang filsafat pendidikan. A. Hakikat pendidikan pada dasarnya. Pengertian pendidikan UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan p dan akhiran an. Maka kata ini mempunyai arti proses atau cara mendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, menjelaskan tentang pengertian pendidikan, yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan dari sudut pandang masyarakat, di mana pendidikan berarti pewarisan kebudayaannya dari generasi tua kepada generasi muda yang bertujuan agar hidup masyarakat tetap berlanjut, atau dengan kata lain, agar suatu masyarakat mempunyai nilai-nilai budaya yang senantiasa tersalurkan dari generasi ke generasi dan senantiasa terpelihara dan tetap eksis dari zaman ke zaman. Mendefinisikan kata pendidikan dari berbagai tujuan, dan ada yang melihat arti pendidikan dari kepentingan dan fungsi yang diembannya, atau ada yang melihat dari segi proses, ataupun ada yang melihat dari aspek yang terkandung di dalamnya. Makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaannya. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia melestarikan hidupnya. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian proses pengubahan dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perluasan dan cara mendidik. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.
Dengan demikian, hakikat pendidikan adalah sangat ditentukan oleh nilai-nilai motivasi dan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Maka, hakikat pendidikan dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi yang ditandai keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik. 2. Pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan yang mengalami perubahan yang semakin pesat. 3. Pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat. 4. Pendidikan berlangsung seumur hidup. Pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu. Jadi pada intinya, hakikat pendidikan mendidik manusia menjadi manusia sehingga hakikat atau inti dari pendidikan tidak akan terlepas dari hakikat manusia. Sebab urusan utama pendidikan adalah manusia, wawasan yang dianut oleh pendidik tentang manusia akan mempengaruhi strategi atau metode yang digunakan dalam melaksanakan tugasnya. Di samping konsep pendidikan yang dianut. B. Sejarah filsafat pendidikan. Filsafat diakui sebagai induk ilmu pengetahuan, the mother of sciences, yang mampu menjawab segala pertanyaan dan permasalahan. Mulai dari masalah-masalah yang berhubungan dengan alam, semesta, hingga masalah manusia, dengan segala problematika dan kehidupannya. Di antara permasalahan yang dapat dijawab oleh filsafat adalah permasalahan yang ada di lingkungan pendidikan. Padahal menurut John Dewey, seorang filosof Amerika, filsafat merupakan teori umum dan landasan pertanyaan dan menyelidiki faktor-faktor realita dan pengalaman yang terdapat dalam pengalaman pendidikan. Apa yang dikatakan John Dewey memang benar. Karena itu, filsafat dan pendidikan memiliki hubungan hakiki dan timbal balik. Filsafat pendidikan yang berusaha menjawab dan memecahkan persoalan-persoalan pendidikan yang bersifat filosofis dan memerlukan jawaban secara filosofis. Jika kita memperhatikan pemikiran orang Barat yang membahas filsafat, mereka sama sekali lepas dari apa yang dikatakan agama. Bagi mereka, titik berat filsafat adalah mencari hikmah. Hikmah itu dicari untuk mengetahui suatu keadaan yang sebenarnya apa itu, dari mana itu, hendak kemana, dan bagaimana. Namun pertanyaan filosofis itu kalau diteruskan akhirnya akan sampai dan berhenti pada sesuatu yang disebut agama. C. Tujuan filsafat pendidikan. Setiap orang memiliki filsafat, walaupun ia mungkin tidak sadar akan hal tersebut. Kita semua mempunyai ide-ide tentang benda-benda, tentang sejarah, arti kehidupan mati, Tuhan benar atau salah, keindahan atau kejelekan, dan sebagainya. 1. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam. Biasanya diterima secara tidak kritis. Definisi tersebut menunjukkan arti sebagai informal. 2. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan sikap yang sangat kita junjung tinggi. Ini adalah arti yang formal. 3. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. 4. Filsafat adalah sebagai analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti.
kata dan konsep. 5. Filsafat adalah sekumpulan problema yang langsung yang mendapat perhatian dari manusia dan yang dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Dari beberapa definisi tadi, bahwasannya semua jawaban yang ada di filsafat tadi hanyalah buah pemikiran dari ahli filsafat saja secara rasio. Banyak orang termenung pada suatu waktu, kadang-kadang karena ada kejadian yang membingungkan, dan kadang-kadang hanya karena ingin tahu dan berpikir sungguh-sungguh tentang soal-soal yang pokok. Apakah kehidupan itu ada? Mengapa aku berada di sini? Mengapa ada sesuatu? Apakah kedudukan kehidupan dalam alam yang besar ini? Apakah alam itu bersahabat atau bermusuhan? Apakah yang terjadi telah terjadi secara kebetulan atau karena mekanisme? Atau karena ada rencana? Ataukah ada maksud dan pikiran di dalam benda? Semua soal tadi adalah filsafat, usaha untuk mendapatkan jawaban atau memecahkan terhadapnya telah menimbulkan teori-teori dan sistem pemikiran seperti idealisme, realisme, pragmatisme. Oleh karena itu, filsafat dimulai oleh rasa heran, bertanya dan memikir tentang asumsi-asumsi kita yang fundamental, mendasar. Maka kita perlukan untuk meneliti bagaimana filsafat itu menjawabnya. Pendidikan adalah upaya pengembangan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta, rasa maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan universal. Pendidikan, tujuan penyiapan pribadi dalam keseimbangan kesatuan organis, harmonis, dan dinamis, guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Secara umum, tujuan pendidikan dapat dikatakan dapat membawa anak ke arah tingkat kedewasaan, artinya membawa anak didik agar dapat berdiri sendiri, mandiri dalam hidupnya di tengah-tengah masyarakat. D. Urgensi filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan aplikasi ide-ide filosofis ke dalam masalah-masalah pendidikan. Begitupun sebaliknya, praktik-praktik pendidikan juga bisa menyumbang gagasan terhadap perbaikan ide-ide filosofis tersebut. Nah, sebab pendidikan itu berkaitan dengan dunia, ide juga aktivitas praktis. Ide-ide yang baik memiliki implikasi yang baik pula terhadap praktik-praktik pendidikan. Nah, di samping praktik-praktik pendidikan yang baik juga berimplikasi terhadap ide-ide pendidikan. Filsafat pendidikan lebih banyak disandarkan pada pemikiran-pemikiran para filsuf. Pendidikan sembari berupaya untuk mengaplikasikan pemikiran-pemikiran tersebut dalam praktik pendidikan. Nah, hal ini tentu dengan suatu keyakinan bahwa praktik pendidikan ini tidak lepas dari landasan filsafat yang mendasar. Para pendidik harus memahami bahwa filsafat pendidikan juga memberikan sesuatu yang berbeda dalam wawasan dan aktivitas pendidikan itu sendiri.
Nah, maka perlunya menggunakan ide-ide filosofis dan pola-pola pemikiran agar dapat menjadikan aktivitas mereka pada taraf kesadaran etis. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.